Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman ataupun share sebuah pengalaman waktu saya pulang dari Taiwan ke Indonesia ya di masa pandemi COVID-19 ini. Dan kebenaran banyak yang DM bagaimana orang yang pulang dari luar negeri itu seperti apa, di Indonesia nya itu di karantina atau bukan atau apa. Nah, makanya saya bikin video ini. Tapi sebelumnya apabila nanti dalam penyampaian ada tutur kata yang tidak pas ataupun bahasanya nyelipet ataupun apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, untuk teman-teman baik itu TKI, TKW, pelaut dan sebagainya yang berada di luar negeri, baik itu di Taiwan, Arab, Hong Kong, Singapura, semuanya pokoknya yang di luar negeri, buat para pahlawan devisa yang ingin pulang di masa pandemi sekarang ini, yang sudah finish kontrak ya. Tapi kalau yang cuman ingin cuti lebih baik jangan, tahan dulu ya, percuma. Kecuali kalau sudah finish kontrak dan di negara orang itu mau ngapain, mending pulang. Ini pengalaman saya ya, saya sudah finish kontrak itu bulan 5 ya, awal puasa tahun 2020 ini. Terus karena tidak ada penerbangan di Kaohsiung, saya diundur lagi sampai bulan Juni, Juli diundur-undur terus dan ketemunya akhirnya bulan Agustus tanggal 1. Tapi pas kebenaran pas tanggal 1 itu, tanggal 31-nya saya kerja mendapatkan musibah ya. Kaki saya kena dicium sama besi dan tidak bisa jalan selama 1 minggu. Makanya saya beristirahat sambil nunggu ada penerbangan dan ternyata tidak ada penerbangan di Kaohsiung. Akhirnya saya dipesankan tiket oleh bos ke Taoyuan ya, Taoyuan Airport, Taoyuan, Bandara Taipei Taoyuan sana. Saya naik dari Kaohsiung itu pakai travel, kalau tidak salah kurang lebih 3 jam nyampe di Taoyuan ya, Airport jam setengah 8. Di situ seperti biasa kita boarding pass ya. Setelah boarding pass kita suruh ngantri. Jangan lupa buat teman-teman ya, sediakan masker nih. Ini berhubung sekarang ini saya cuma sendirian di dalam kamar, lagi masa karantina 14 hari karantina mandiri di rumah. Padahal sih kemarin waktu di Jakarta saya dinyatakan negatif, tapi tidak apa-apa demi kebaikan bersama. Setelah kita lanjut ya, setelah di airport itu kita seperti biasa di imigrasi dicek wajahnya, suhunya ya. Cuma sekedar suhu sih, waktu naik tangga itu dicek suhunya 36, oke saya naik. Terus imigrasi seperti biasa naik pesawat. Nah setelah naik pesawat itu nanti kita akan diberikan sama pramugarinya ya. Setelah pesawat sudah di awan di atas, nanti kita akan diberikan sebuah kertas untuk diisi. Kalau tidak salah warnanya kuning, ya, kuning. Ini sudah warna apa namanya, kartu kewaspadaan kesehatan seperti ini ya. Tapi ini sudah diisi, udah ya. Terus setelah sudah sampai di Soekarno Hatta, kita sudah disambut sama tim kesehatan ya, dari pihak Kementerian Kesehatan, TNI, polisi, semua sudah siap ya menyambut kita di situ. Jadi jangan harap kalau kita bisa lolos ya. Oh ya, untuk sekedar pemberitahuan, kalau teman-teman yang sudah cek kesehatan PCR, yang sudah tes di negara asal, jadi kita tinggal bilang saja atau bawa buktinya, kita laporkan ke pihak bandara kalau kita sudah tes PCR di negara asal ya.
terus kita tunjukkan. Setelah kita tunjukkan, kita nanti boleh pulang tanpa kita karantina di Wisma Atletnya. Tapi yang bawa PCR atau hasil tes dari luar negeri itu nanti di rumah karantina mandiri selama 14 hari juga sama ya. Cuman ketika nyampe itu langsung bisa ambil tas pulang. Setelah itu kita nanti dikasih sama petugas ataupun TNI, polisi ya. Di situ dibagikan kertas untuk kita isi. Kertasnya seperti ini ya. Ini kertas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan kita suruh diisi. Terus kemudian kalau sudah ngisi, terus kita suruh ngantri, duduk ya, duduk seperti ini ya, menunggu giliran. Kalau teman sudah maju, sudah dites suhu badannya ya, ketika sampai kita juga dites lagi pakai termometer yang itu seperti tembakan ya, sama terus nanti kan disitu kan isinya dari surat ini kan, kertas ini kan isinya tempat karantina yang mau tapi ini tempat karantina dan klaster ini nanti sama suhu ini diisi sama petugas. Kita cuma ngisi biodata saja karena di sini ada keterangannya wajib diisi oleh pelaku perjalanan yang 1 bintang, yang 2 bintangnya diisi oleh petugas, dan 3 bintangnya diisi oleh petugas. Biaya akomodasi di luar rumah karantina Pademangan ditanggung oleh masing-masing pelaku perjalanan ya. Nanti pasti ditanya sama petugasnya mau karantina di mana, di Wisma Pademangan maupun di hotel ya. Tapi kalau di hotel itu kita bayar. Saya nggak tahu bayarnya seperti apa karena waktu itu saya milihnya yang gratis ya. Setelah itu, setelah kita pilih, misalkan kita milih di Wisma Atlet Pademangan, terus kita jalan lagi ke sebelah, nanti kita ketemu sama TNI, nanti dibagikan kalung ya, kalung seperti ini, kalung seperti ini ya. Tapi nggak usah diisi namanya, nggak apa-apa, karena nanti juga di Wisma Atlet kita akan dikasih kertas warna bernomor, tapi nomornya nggak masalah, yang penting warnanya nanti kita akan dikumpulkan sesuai warna yang 1 bis itu ya. Setelah itu di bagian itu kita boleh keluar, terus lewat imigrasi kita biasa cek foto ya, stempel segala macam. Habis keluar dari imigrasi kita ambil tas. Nah, ambil tas sudah, terus kita keluar ke custom ya, bea cukai. Bea cukai kemarin sih saya nggak lewat itu apa namanya, cek komputer ya, nggak langsung keluar saja, cuman kasihkan kertas imigrasi saja. Setelah keluar, kita di pintu keluar itu kita sudah ditunggu sama TNI ya, agar kita naik ke bis Damri ya. Nanti dipisah yang ke hotel sendiri, yang gratis lewat Wisma Atlet itu kita sendiri naik Damri. Sekedar saran saja buat teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman asalnya dari Taiwan, carilah bis yang kebanyakan orang yang dari Taiwan, yang 1 pesawat ya. Taiwan kan sudah tahu, jangan sampai kalau teman-teman dari Taiwan nanti teman-teman atau bis sama yang dari Qatar, dari Arab, dari apa, diusahakan itu kan kalian itu cari 3 orang buat nanti teman 1 kamar, yang 1 pesawat yang sudah dipercaya negatif kira-kira gitu ya. Jangan asal masih di airport itu kalian cari yang 1 pesawat ya, yang kalau dari Taiwan ya sama-sama Taiwan ya, jangan campur sama negara lain ya. Kita lanjut lagi. Setelah naik Damri itu nanti perjalanan kira-kira 1 jam kita sampai di Wisma Atlet Pademangan. Di situ nanti kita tidak boleh langsung turun, barang-barang kita diturunkan terlebih dahulu oleh konek dan supir ya. Untuk Damri sih sebenarnya gratis ya, cuman ya kenetnya minta uang rokok kayaknya, seikhlasnya ya. Terus setelah itu diturunkan seperti ini nih, tasnya nih dikumpulkan di depan gerbang.
lalu orangnya nunggu sampai benar-benar sudah selesai kumpulan seperti ini, terus kita baris di samping kita baris ya, diberi arahan segala macam. Setelah itu ya sudah cuci tangan ya, ini kan ada tempat cuci tangan, buat cuci tangan kita cuci tangan dulu, terus baris pakai masker, tetap jangan dilepas. Dan setelah itu nanti kita ambil tas, terus masuk ke bagian selanjutnya ya, ke gedung ya, sebelahnya. Terus kita dikasih kertas warna untuk sesuai di pembagian kelompok. Setelah itu kita dikasih kertas lagi buat ngisi. Nanti dikasih kertas lagi seperti ini untuk nanti kita tes di besok harinya ya, tes swab. Ini jangan sampai hilang ya, jangan sampai hilang. Nanti kalau bingung teman-teman tanya aja sama petugasnya, jangan malu. Setelah di bagian seperti ini nanti kita akan dicek lagi, masuk lagi, dan kita akan dibagikan kuncinya ya. Makanya kan duduk 3 orang itu nanti kita bareng-bareng 3 kursi itu kita ngadep, ambil 1, terus kita ke kamar ya. Setelah itu besoknya tes swab. Ini saya cerita sesuai pengalaman saya. Besoknya saya tes swab, dan nanti seperti ini ngantrinya ya, sesuai meja. Nanti di kertas tadi itu ada tulisan kursi meja ya, ada meja. Terus tes baru kita istirahat, kita nunggu hasilnya ya. Kalau nasibnya baik sih 3 hari keluar, tapi jarang. Ada yang 3 hari keluar, tapi beberapa orang, nggak semua. Nah, tapi rata-rata normalnya itu 4 hari dari kedatangannya. Kalau misalkan datang tanggal 6 hari Kamis, berarti nanti pulangnya itu selesai keluar hasilnya itu hari Senin ya. Hitungnya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, 4 hari. Hari Kamisnya jangan dihitung karena itu baru pertama kali datang di itu Wisma Atlet aja sudah jam berapa sore saya waktu itu. Nah, sudah itu 4 hari ya. Buat teman-teman yang ya ambil langsung pulang. Kalau masalah pulang sih gampang, teman-teman bisa pakai Grab ataupun travel. Di situ banyak travel, ada Damri juga, nggak usah bingung ya. Yang penting terpercaya, apalagi di situ banyak TNI, jadi jangan takut calo ya teman-teman. Tapi kalau kemarin saya pakai travel dari kampung karena semuanya dari Brebes ya. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share sesuai pengalaman saya waktu pulang dari Taiwan kemarin. Buat teman-teman kalau ada masih bingung, silakan komen saja, tanyakan ya. Apabila nanti saya bisa, saya akan jawab sebisa saya. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like bila perlu, share juga bila perlu ya. Kalau tidak suka dislike saja, tidak apa-apa. Oke, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.